Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaifa halukum? Naharukum sa'id. Nah, nabda bil basmalah. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu, ambillah jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, mana absennya di sini? Agisna, Akmal Malini, Faiz Habibullah, Fatur Riyadi Siddiqi, Heksa Arif Sanjaya, Izma Haris, Hafidz Khairul Izzah, Najah Rafi, Maheswari Aditya, Muhammad Abdullah Arifin, Piket Osis, Muhammad Excel, ada Muhammad Iqbal, Muhammad Oga, Naila Azhara, Naila Putri Aulia, Nisrina Sania, Putri Indah, R.A. Putri Khairunisa, Renata Zakiyawati, Revinia Amanda, Riris Imro'atus, Tu Bagus, Wardatun Nisa, Zahra Salama. Baiklah, Masya Allah, hadir semua ya. Baik, kita pada siang hari ini akan belajar mengenai bab pergaulan bebas dan zina. Oke. Jadi dalam KD ini kita akan pertama KD satunya. Oke, KD itu apa KD? Kompetensi dasar. Jadi kompetensi atau pengetahuan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Jadi itu KD 1 tentang spiritualnya, bahwasanya bebas dan pergaulan zina dan pergaulan bebas itu dilarang oleh agama. Kemudian KD 2-nya tentang sosial, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan terhadap Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Kemudian yang ketiga tentang pengetahuan, KD 3 tentang pengetahuan, kita bisa menganalisis Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian KD 4 kita membaca, mendemonstrasikan tentang Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur serta menyajikan keterkaitan antara larangan zina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai buruk atau sa'asabila. Jadi sa'asabila adalah perbuatan buruk yang tercantum dalam surat Al-Isra dan An-Nur. Baiklah, sebelumnya apa yang antum ketahui tentang pergaulan bebas?
Pergaulan bebas itu yang seperti apa? Pergaulan bebas. Pergaulan yang melampaui batas. Ada lagi? Oke, Hafiz. Pergaulan yang seenaknya. Oke, si Iqbal dulu tadi ya. Contoh dari pergaulan bebas, merokok, pacaran. Oke, Isma. Tidak sesuai syariat agama. Tidak sesuai syariat agama, Masya Allah. Kemudian Naufal. Tidak ada aturannya. Ada lagi? Benar ini. Oke. Pergaulan yang melenceng dari norma syariat atau agama. Masya Allah. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari teman-teman antum? Jadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang melenceng dari norma yang ada dan syariat agama. Contohnya pacaran atau zina. Masya Allah. Kasih aplaus buat antum semuanya. Masya Allah. Oke, mengenai zina sendiri, zina itu apa? Kalau ada yang ngomong, itu perbuatan zina. Zina hubungan, hubungan yang bukan mahram atau muhrim. Oke, apa beda mahram dan muhrim? Oke, muhrim adalah orang yang berpakaian ihram. Kalau mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Oke. Jadi hubungan yang dilakukan bukan mahram, di luar batas agama. Maksudnya adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik atau mukallaf yang bukan mahram, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Masya Allah. Oke. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 32 dikatakan, surat Al-Isra ayat 32 dikatakan, wala innahu kana fahisyah wasa'a sabil. Artinya wala taqrabu zina, dan janganlah dekati zina, karena sesungguhnya zina itu jalan yang keji, karena sesungguhnya perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi perbuatan yang keji menurut norma agama dan aturan yang ada. Jadi seperti itu. Jadi ayat ini dah jelas ya, untuk larangan kita mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Oke, zina itu dibagi menjadi dua. Ada macam-macam zina, cuman bagi dua aja. Pertama, zina muhson. Apa itu zina muhson? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kemudian yang kedua, ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.
baik lebih jelasnya kita lihat video berikut ini ya. Oke, demikianlah tadi tentang video pembelajaran tentang larangan untuk pergaulan bebas dan zina. Kemudian hukuman bagi orang yang menuduh zina. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Kalau hukuman bagi pelaku zina apa? Bagi yang muhson, yang sudah menikah, maka dia hukumannya adalah dirajam. Bagaimana rajam itu? Dikuburkan seluruh badannya, hanya ditampakkan kepala, kemudian dilempari batu. Itu adalah had atau hukuman bagi yang sudah menikah. Kemudian yang kedua, bagi yang ghairu muhson, yang belum menikah, melakukan zina, dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian dirajam lagi. Setelah dicambuk, kemudian diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Oke, diasingkan gitu ya. Itu Masya Allah, ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan zina, bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah. Sekarang bagi orang yang menuduh zina. Jadi nggak sembarangan orang itu menentukan, oh itu pelaku zina atau bukan. Bagi orang yang menuduh, kemudian nggak terbukti, bagi orang yang menuduh dan tidak bisa membuktikan, hanya tuduhan saja, itu adalah dia atau qazaf ya. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik didera sebanyak 80 kali. Jadi orang yang menuduh tidak bisa membuktikan, dia dicambuk sebanyak 80 kali. Itu namanya bagi pelaku qazaf. Qazaf itu adalah orang yang menuduh zina tapi tanpa bukti. Oke, sekarang ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan qazaf? Orang yang menuduh zina tanpa bukti. Apa hukum bagi pelaku zina muhson? Dirajam. Apa hukum zina bagi ghairu muhson? Masya Allah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baiklah. Kita evaluasi kita pada siang hari ini. Antum insyaallah sudah paham semuanya tentang bab pergaulan bebas dan zina, insyaallah ya. Kemudian untuk PR, nggak ada PR ya karena sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Dan doa kafaratul majelis. Mungkin cukup sekian. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.